Halo Gemini, Wenita Indrasari di sini dan ini adalah video untuk bacaan Minggu tanggal 25 Februari 2019 sampai 3 Maret 2019. Ini yang terlihat di layar adalah tiga spread ya, tiga bacaan, yang ini untuk pekerjaan, yang ini untuk percintaan, yang ini untuk kesehatan dan keseharian. Satu lagi nanti akan ditarik satu kartu orakel Nusantara yang akan menunjukkan apa nasihat dari kesemuaan bacaan ini. Tapi sebelum sampai ke situ, Gemini, kita lihat posisi langit saat ini. Kita lihat Gemini di sini ya. Ini adalah rumah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini Gemini. Nah, kalau untuk bacaan harian itu biasanya kita menggunakan bulan. Jadi kalau today's guidance itu saya bicaranya bulan. Tetapi untuk mingguan itu kita lihat planet-planet yang terdekat dengan bumi. Itu termasuk Venus ya, matahari yang bergerak di satu zodiak sekitar 30 hari. Kemudian Merkurius dan terakhir adalah Mars. Kalau kita lihat Gemini, barangkali yang paling menonjol saat ini karena ini adalah musim Pisces adalah di sini ya. Ini rumah keberapa tadi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ke 10. Berarti yang menjadi fokus utama buat Gemini saat ini adalah status sosial. Dan itu yang sedang menyinari apa yang harus dilakukan oleh Gemini, dan khususnya untuk sesuatu yang harus diakhiri karena ini rumah ke-12 atau sesuatu yang belum terlihat. Ya, kalau kita lihat berarti komunikasi yang dilakukan oleh Gemini saat ini fokusnya adalah untuk menunjukkan ke khalayak ramai bahwasanya Gemini melakukan sesuatu yang terbaik ya. Orang lain melihat bahwasanya Gemini membuat keputusan yang paling favorable, yang paling baik untuk semua pihak. Ini. Walaupun di situasi di mana informasi dan data belum tampak jelas karena dia ada di Pisces. Nah, yang harus diperhatikan ketika kita bicara adalah ketika Gemini bicara ya. Moon saya Gemini, berarti ini juga bagian dari saya. Ini adalah Venus yang berada di rumah ke-8. Rumah ke-8 adalah sesuatu yang intim, sesuatu yang berbagi. Termasuk di sini properti atau harta bersama di bank ya, maupun katakanlah tanah dan lain sebagainya ya. Ini adalah kekayaan dalam bentuk yang besar sehingga dimiliki bisa lebih dari satu orang, misalnya dengan pasangan ya, termasuk di sini keintiman. Nah, jadi mungkin yang menjadi fokus buat Gemini saat ini adalah bagaimana menyelesaikan sesuatu dengan berkomunikasi menggunakan data sebaik mungkin ya, untuk menunjukkan bahwa Gemini dalam posisi yang baik, yang terpandang di mata masyarakat, dan barangkali itu ada kaitannya juga dengan kepemilikan atau mungkin hubungan intim dengan suami atau istri. Demikian kalau yang terlihat dari horoskop. Dalam pekerjaan, ini semua kartu terlihat ke atas, jadi tidak ada satupun kartu yang menghadap ke bawah. Dengan demikian nanti Gemini yang melihat ini, kalau dikatakanlah ini resonate buat Gemini, Gemini harus menentukan sendiri apakah kejadian yang saya bicarakan nanti itu terjadi sekarang atau sudah berlalu atau kemungkinan bisa terjadi di masa yang akan datang ya. Oke, dalam pekerjaan tampaknya saat ini ya, Gemini sudah cukup puas dengan apa yang dimiliki ya. Ini kartunya. Gemini sudah puas dengan pekerjaannya, caranya bekerja, teman-teman bekerjanya
ya. Dan tantangannya adalah kadang-kadang Gemini jadi malas untuk mengubah ya sesuatu yang harusnya katakanlah diubah atau diperbaiki. Sarannya adalah Gemini jangan terlalu berpuas diri. Buatlah rencana atau strategi ke depan untuk perbaikan, karena hasilnya adalah nanti komunikasi yang lebih baik dengan banyak orang kalau Gemini mau lebih melihat kebutuhan orang lain. Mengapa itu penting Gemini? Karena barangkali akan terjadi sesuatu sehingga Gemini harus siap-siap, dan yang paling dasar untuk disiapkan adalah komunikasi. Mengetahui kebutuhan banyak orang dan jangan berpuas diri dengan kondisi yang sudah ada. Hanya dengan mengetahui kebutuhan banyak oranglah Gemini posisinya akan menjadi lebih kuat dalam pekerjaan. Dalam percintaan, Gemini saat ini memang harus memilih, ya. Situasinya adalah pertengkaran. Apapun yang terjadi dalam percintaan tampaknya masih ini pertempuran, malah bukan hanya pertengkaran. Kalau gambar kartu ini adalah ya, pertempuran. Ada beberapa naga dan apinya keluar. Sehingga Gemini harus memilih mana yang lebih, karena kita bicara mengenai hubungan percintaan, tentu saja yang kita inginkan bukan hal lain kecuali perasaan yang paling tulus, ya, sehingga Gemini bisa bergerak ke arah yang lebih nyaman. Oke, kemudian kalau gambar ini, dan Gemini bisa melakukannya dengan cara yang baik, tetapi memang masalahnya adalah Gemini, ya, saat ini dalam percintaan itu tantangannya adalah tidak mau mengubah sesuatu again, tidak mau membuat sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan. Dan sarannya adalah untuk menjadi diri yang berpuas diri. Berarti sebenarnya dengan pertengkaran ini Gemini juga sedang memilih, ya. Dengan pertengkaran ini Gemini memilih, ya. Susahnya adalah mengubah, padahal sarannya adalah menjadi orang yang memenuhi kebutuhan sendiri termasuk secara emosional. Sehingga hasilnya adalah mengakhiri situasi yang penuh dengan pertengkaran tersebut. Nah, kalau dari gambar ini Gemini tampaknya ya ada orang lain, ini orang lain yang memperhatikan Gemini, ya. Tetapi Gemini belum mau meninggalkan sesuatu yang saat ini sebenarnya mengganggu perasaan Gemini, dan ini termasuk di dalamnya adalah kebohongan. Begitu Gemini. Untuk keseharian, ya, termasuk rutinitas sehari-hari dan kesehatannya. Nih, yang dibutuhkan Gemini saat ini adalah keputusan yang pasti tentang sesuatu yang tidak baik, lebih baik tidak dilakukan. Jadi fokus pada yang logis, sesuatu yang baik-baik saja. Kalau ada kebiasaan atau rutinitas yang kurang baik, sebaiknya dihentikan. Ya, barangkali tantangannya adalah karena rutinitas itu walaupun tidak bermanfaat buat Gemini, tapi Gemini menyukainya. Sarannya adalah fokuskan pada sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan diri sendiri. Kalau perlu, bicarakan dengan orang yang bersangkutan. Ya, demikian untuk kesehariannya. Selain itu, apa yang bisa kita lihat dari saran buat Gemini? Oke, penerimaan diri. Pandanglah diri dan orang lain dengan mata hati yang jernih dalam segala situasi. Dengan demikian, kamu akan dapat melihat kebaikan dalam diri setiap orang
dan membantunya meraih potensi diri tertinggi yang bisa dia miliki. Ya. Kalau kita lihat di sini Gemini, ya, penerimaan diri adalah termasuk penerimaan, ya, bahwasanya ada kebutuhan untuk berubah, ya. Penerimaan diri adalah ada kebutuhan untuk mulai sesuatu yang baru. Adanya kebutuhan untuk, ya, merevisit, melihat kembali, menilik ulang apakah ada rutinitas yang harus ditanggalkan. Dengan demikian bisa melakukan penerimaan diri yang baik, ya, termasuk dengan diri sendiri atau orang lain. Demikian bacaan untuk minggu depan Gemini. Benita Indrasari di sini, semoga membantu.